Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Al-Kabir. Allah yang maha sombong, Allah yang maha besar. Min amrin aw nahyin, di mana perintahnya Allah atau larangannya Allah itu bersifat kauniyah atau syar'iyah. Mari kita jabarkan tentang dua hal ini, ialah perintah ataupun larangan. Perintah kauniyah yaitu adalah hal-hal yang berupa contoh tentang qadar Allah, yang mana setiap hambanya tidak bisa menolak terhadap qadarnya Allah. Kalau Allah sudah menghendaki seseorang, contohnya adalah wafat, maka dia akan wafat pada waktunya, saat-saat yang Allah telah tulis. Tidak akan seseorang bisa menolak terhadap qadarnya Allah. Qadar kaya, qadar sakit, qadar melarat, semua adalah perintah yang berupa kauniyah. Kemudian perintah syar'iyah, di mana seseorang bisa untuk menolak, namun dia harus tetap menerima. Jadi dua hal tentang perintah, ialah perintah kauniyah yang tidak bisa ditolak, dan perintah syar'iyah di mana seseorang bisa menolak namun harus tetap menerima terhadap perintah itu. Kita lanjutkan dengan larangan. Larangan yang berupa larangan kauniyah dan larangan syar'iyah. Larangan kauniyah ialah apabila Allah tidak mengqadar, maka hal itu tidak akan terjadi. Dan kemudian larangan syar'iyah, contohnya adalah hambanya dilarang zina, kemudian berjudi, dan lain-lain. Masih banyak lagi dalam contoh-contohnya. Selanjutnya adalah ta'tsiru imani. Jadi sebuah pemahaman bahwa setiap apa yang kita lihat, yang kita dengar, harus diyakini bahwa Allah itu lebih besar, lebih dari apa yang kita dengar, yang kita lihat, dan kita yakini. Contohnya, ketika Nabi menghadapi cuaca seperti mendung, agak gelap, mendekati hujan, Rasulullah SAW keluar masuk rumah seperti halnya orang yang ketakutan. Oleh Aisyah, beliau ditanya, kenapa wahai Rasulullah, wahai Nabi, kok keluar masuk rumah? Kemudian beliau mengatakan bahwa karena takut atas kekuasaan Allah. Barangkali yang turun itu bukanlah hujan, namun siksa dari Allah, seperti yang terjadi pada kaum 'Ad. Di dalam surah Al-Kahf ayat 23 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'awhu 'aridun mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adzabun 'alim. Ketika mereka melihat pada awan yang menyelimuti terhadap desa mereka, mereka mengatakan bahwa itu adalah awan yang menghujani terhadap diri mereka. Namun Allah mengatakan bukan, itu adalah bukan awan yang menghujani, namun siksa yang selama ini mereka minta untuk disegerakan. Pada akhirnya mereka disiksa oleh Allah. Jadi ada sesuatu hal yang dimaknai oleh Rasulullah bahwa cuaca yang sebesar itu, cuaca yang kelihatannya biasa saja, karena ada ibror dari umat zaman dahulu menjadi sebuah siksa. Kita melihat hal-hal yang seperti itu tidak biasa saja. Ada kekhawatiran, ada mutawari, ada hal yang harus kita lihat dari ibror umat di zaman dahulu. Termasuk ketika Nabi mendengar azan, semua ditinggalkan, karena sebesar apapun kepentingan itu, masih lebih besar ialah kepentingan terhadap Allah. Satu kisah yang menunjukkan keagungan Allah lebih besar adalah seperti halnya ceritanya Hajjaj bin Yusuf. Meskipun dia kejam, tapi dia punya kebiasaan makan dengan orang miskin. Pada suatu saat perjalanan, saat haji, di padang pasir yang sepi, tidak ada orang, beliau memerintahkan kepada salah satu punggawanya, diperintah untuk mencari orang-orang miskin
di sekitaran situ untuk diajak makan bersama. Setelah mencari dan menjumpai pengembala yang tidur di bawah pohon, waktu membangunkannya tidak dengan biasa, tapi dengan ditendang. Dia mengatakan punggawanya, "Ayo sana, datang pada Hajjaj bin Yusuf." Diajak makan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kalau makhluk itu punya kekuasaan sedikit saja sudah semena-mena. Padahal ini masih terbilang punggawanya Hajjaj. Setelah disuruh makan, orang ini ngomong, "Qad ajabtu da'wata mimman afdala minka." Hari ini saya mendapati panggilan yang lebih pol daripada panggilanmu, wahai Hajjaj. Padahal Hajjaj ini kalau keinginannya tidak dituruti, akibatnya fatal. Kata Hajjaj, "Man afdala minni?" Orang itu menjawab, "Allah Ta'ala da'ani ila shaum fa asumtu ila al-yawma wa huwa afdala minka." Kemudian pengembala itu mengatakan bahwa Allah memanggilku untuk mengerjakan puasa sunnah. Maka aku mengerjakan terhadap ibadah itu sampai hari ini. Dan menurut saya bahwa panggilan Allah itu lebih utama daripada dirimu mengajakku untuk makan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa orang ini menganggap Allah itu lebih agung daripada Hajjaj bin Yusuf yang keadaannya adalah sangat kejam. Maha besar walaupun dia berhadapan dengan penguasa yang sangat kejam, namun dia tidaklah takut kepada Hajjaj. Ternyata Hajjaj bin Yusuf walaupun kejam, ketika keinginannya dibantah dengan punya alasan yang kuat seperti itu, dia pun menerima. Kemudian kata Hajjaj, "Enggak apa-apa, saya enggak akan marah. Hari ini kamu puasa, padahal keadaan di hari ini begitu panas di padang pasir yang sangat luas ini." Lalu dia menjawab, "Saya puasa di hari ini untuk menguasai hari yang jauh lebih panas, ialah hari akhirat, hari kiamat." Akhirnya Hajjaj bin Yusuf mengeluarkan kekuasaannya, di mana dia mengatakan, "Aku adalah yang kuasa. Di hari ini aku perintah untuk mokel, tidak puasa. Puasa kan bisa besok saja." Lalu kemudian kata orang tadi dengan kepercayaan yang sangat tinggi atas kekuasaan Allah menjawab, "Aku mokel hari ini dan puasa besok, tapi dengan syarat, apakah kamu Hajjaj berani jamin kalau saya masih hidup sampai besok?" Kata Yusuf, "Yo nggak bisa." Terpatahkanlah lagi apa yang diinginkan oleh Hajjaj. Ini jawaban yang timbul dari merasakan keagungan Allah, di mana akhirnya Hajjaj agak putus asa. Lalu Hajjaj merayu, "Ini adalah makanan bangsawan loh, sedangkan kamu orang desa, nggak pernah tahu kamu merasakan makanan yang seenak ini?" Lalu dia menjawab lagi, "Yang membuat makanan itu enak bukan kamu, wahai Hajjaj, dan bukan tukang masak, namun kesehatan yang diberikan oleh Allah. Karena dengan kesehatan semua makanan terasa enak. Ketika kesehatan tidak ada, semua makanan itu tidak akan enak." Akhirnya Rasul tadi tetap disuruh di situ walaupun tidak ikut makan. Inilah hikmahnya, yaitu mampu berkata yang tepat di tempat yang pantas di waktu yang tepat. Jadi sosok pribadi yang paham dengan sebuah keagungan Allah, mengutarakan di satu saat yang momen sangat-sangat penting dan menyelamatkan terhadap dirinya dari sebuah ancaman yang besar sebenarnya. Kalimat ke-41, Al-Hasibu. Untuk memahami dari nama Allah ini yang bermakna Al-Hasibu, yang maha menghisab, yang maha menghitung, maka seperti halnya sahabat Umar, beliau berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum Allah menghisab terhadap dirimu. Kemudian bagaimana caranya? Umar bin Khattab selalu memakai cincinnya yang ada tulisannya ialah
bertuliskan kafa bil mauti mau'idhah. Terjemahnya adalah bahwa cukuplah dengan kematian bisa untuk menjadi nasihat. Sufyan Ats-Tsauri di dalam rumahnya bahkan mempersiapkan kuburan. Kalau dirinya sedang berkurang ibadahnya, zikirnya lupa dengan ilmunya, maka dia masuk ke dalam kuburan, kemudian dia tiduran di sana dan mengatakan, ya nafsi, duh awak, wahai diri, bagaimana dirimu ketika sudah seperti ini? Apa yang bisa kamu bawa besok di hadapan Allah? Jadi Al-Hasibu, baik itu Umar bin Khattab dan juga Sufyan Ats-Tsauri, memiliki cara sudut pandang yang selalu tafakkur dan juga taqarrub ilallah. Selain selalu berzikir kepada Allah, dekat dengan Allah, dan juga bisa mempersiapkan semuanya agar jangan sampai kelewatan. Sampai mempersiapkan kubur itu kan luar biasa sekali. Bagi kita mungkin tidak akan ditaruh di dalam rumah, apalagi masuk ke dalamnya. Masya Allah. Kemudian wa yaqbidu maqadirha akhasaiha. Seperti halnya kenapa kemudian Allah membuat makhluk berupa bakteri atau virus yang isinya itu bisa merusak. Apa tujuan dan hikmah dari Allah menciptakan makhluk yang seperti itu? Bakteri, virus yang ukurannya sangat kecil, ukuran nano. Dijawab, kalau tidak ada bakteri di dunia ini, maka dunia ini akan penuh. Bangkai-bangkai tidak akan bisa hancur. Padahal manusia, hewan, tumbuhan, kalau dibiarkan gak ada yang hancur, bagaimana semuanya bisa hidup dan kebahagiaan tempat? Berkurangnya populasi manusia ini sangat lambat, selalu bertambah. Bakterilah yang mempercepat proses penghancuran, baik itu yang sudah menjadi bangkai ataupun kemudian dengan menjadi sebuah virus untuk makhluk-makhluknya Allah. Itu sebuah hikmah bahwa bagaimana Allah mengurangi populasi manusia itu dengan cara yang sangat halus dan juga dengan cara yang luar biasa. Kan manusia melihat dari sisi keuntungan dan juga melihat dari sisi kemudaratan, seolah-olah bahwa hal itu seperti halnya mengganggu dan merusak, bahkan memberikan musibah yang dampaknya besar. Namun Allah justru memiliki hikmah yang berbeda, tujuan yang sangat luar biasa. Kalimat ke-42, Al-Jalil. Kita harus bisa merasakan keagungan dengan mempunyai sifat khauf, sifat takut dan khawatir terhadap Allah. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya mat-taqwa, apakah arti dari sebuah ketakwaan, beliau menjawab dengan istilah, kata Ali, at-taqwa hiya al-khafu bijalani wal amala bitanzili wal ridha bil qalil wa isti'dzati liyaumir rahil. Diterjemahkan bahwa ketakwaan yang dimaksud ialah pertama bahwa seseorang memiliki rasa khauf terhadap keagungan Allah, memiliki rasa takut, mempunyai rasa khawatir terhadap keagungannya Allah, di mana Allah yang maha agung dari segala hambanya. Kemudian yang kedua, wal amala bitanzili. Tanzili itu sebutan untuk Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan tanzilul Quran mir rabbil alamin. Jadi hal ini memiliki pengertian wal amala bitanzili, berupaya untuk mengamalkan apa yang ada di dalam kitabillah, berupaya untuk mengerjakan dan mempraktekkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah waradhi bil qalil,
Seseorang bisa memiliki sifat nerimo ing pandum, menerima atas segala keadaan dan tidak merendahkan, tidak meremehkan dengan apa yang Allah berikan terhadap dirinya. Kemudian yang keempat, wa istidzati liyaumir rahil. Yang terakhir bahwa ini menunjukkan persiapan untuk perjalanan menuju hari akhirat, yaitu dengan membawa amalan-amalan. Tentunya seorang yang bertakwa ketika dia ingin berbekal, sebaik-baiknya bekal adalah amal. Maka dalam poin keempat, persiapan untuk perjalanan menuju akhirat adalah amalan yang akan kita bawa di hadapan Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dengan sifat Al-Jalil ini, para ahli ilmu betul-betul menghayati di mana kita sebagai orang-orang iman juga harus berusaha agar kita bisa menjadi pribadi yang adab ansor, merasa sangat membutuhkan terhadap Allah. Setiap saat kita meyakini bahwa yang punya kedudukan yang paling luhur hanyalah Allah saja. Manusia tidak ada hak sama sekali untuk sombong, dan ini telah dipraktekkan oleh para sahabat. Seperti halnya Abdullah bin Salam, di mana beliau adalah orang yang sebenarnya kaya raya. Dia adalah pembesar di kalangan orang-orang Yahudi pada asalnya. Kemudian beliau masuk ke dalam Islam. Beliau adalah tokoh di Madinah. Setelah masuk menjalani agama Islam, dia melatih agar bisa mengerti bahwa yang agung itu hanyalah Allah. Suatu saat beliau keluar dari hutan sambil memikul 2 ikat kayu, bawanya ke pasar dan dijualnya. Namun beliau mendapatkan uang dengan cara seperti yang beliau lakukan itu, membawa kayu bakar kemudian menjualnya. Beliau sangat bersyukur sekali. Apa yang beliau jalani seperti halnya keadaannya orang-orang miskin yang setelah dia bekerja kemudian mendapatkan uang, dan beliau bisa merasakan hal itu. Nah, ternyata ada seseorang yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam, sehingga mereka pun berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam itu dikarenakan setelah masuk ke dalam Islam dia menjadi bangkrut. Nah, sebenarnya hal itu tidak demikian. Beliau tetap menjadi orang yang kaya. Lalu ditanya, apa alasan dirimu mengerjakan hal itu semua, wahai Abdullah bin Salam? Kemudian dijawablah oleh beliau bahwa saya mengerjakan semua ini guna untuk melatih agar bagaimana diriku bisa memiliki jiwa yang adab ashor, pribadi yang adab ashor di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Selanjutnya, wujud dari adab ashor dikisahkan Ibnu Abbas dan Zaid bin Thabit. Ketika Zaid keluar dari masjid sholat jenazah yang dikerjakan di luar, ternyata khimarnya sudah disiapkan oleh Ibnu Abbas, di mana Zaid bin Thabit itu terkenal walaupun tidak senior, namun beliau adalah ilmuwan andalan. Termasuk yang menulis wahyu itu ya Zaid bin Thabit. Dan kita kenal bahwa Ibnu Abbas sering belajar ilmu kepada Zaid. Nah, Zaid dihormati begitu merasa nggak enak karena beliau adalah ahli keluarganya Nabi. Lantas Ibnu Abbas didekati dan dicium tangannya. Waktu Ibnu Abbas ditanya, kenapa engkau mempersiapkan kendaraan untuk saya padahal engkau adalah keluarganya Nabi? Lantas Ibnu Abbas mengatakan, hakadza umirna antah tarima ulama'una. Bahwa Ibnu Abbas menjawab, seperti inilah bagaimana saya menghormati terhadap para ulama yang ada di sekitar kami, yang ada di sekeliling kami. Begitupun Zaid ketika ditanya, kenapa engkau mencium tanganku? Kemudian Zaid mengatakan,
Hakadha umirna likubara'ana. Jadi beginilah cara kami menghormati dan diperintah untuk menjunjung tinggi para sesepuh-sesepuh kami, orang-orang yang sudah sepuh di kalangan kami. Ini sebagai bukti bahwa tidak ada kesombongan. Baik Zaid dan juga Ibnu Abbas saling menghormati dan adab ashar. Contoh lagi, kita tahu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal waktu muncul fitnah bahwa Al-Quran adalah makhluk, Imam Ahmad waktu itu dipenjara, dicambuk, namun beliau tetap mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, namun kalamullah. Jadi Ahmad bin Hanbal berkeyakinan penuh bahwa itu kalamullah, bukan makhluk. Suatu saat ada orang yang mengatakan terhadap Imam Ahmad, jazakallahu khair anil Islam. Kemudian dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, jazakallahu Islam khairu anni. Di mana beliau diberikan ucapan syukur, semoga Allah membalas kebaikanmu dari apa yang engkau telah perjuangkan dengan Islam. Namun beliau menjawab bahwa semoga Allah membalas terhadap agama Islam dengan yang jauh lebih luhur, karena hal itu semua lebih baik daripada saya. Bukan saya yang berjasa dalam Islam, namun Islamlah yang berjasa pada diri saya. Nah, hal ini memberikan kita sebuah nasihat dan juga ibrah bahwa di dalam menetapi agama, terkadang agama itulah yang sebenarnya telah mulia. Kita hanya orang-orang yang ikut serta menjunjung tinggi dan mengobarkan bendera-bendera panji-panji kebenaran. Kalau kita kemudian merasa bahwa apa yang nempel di dalam diri kita itu karena kitalah yang membesarkannya, hal ini tidak sesuai dengan adab ashornya. Kita membawa dan menyampaikan sebuah risalah, sebuah cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sejatinya bahwa Al-Quran itulah yang sudah luhur, hadis itulah yang sudah luhur, sedangkan kita mendapatkan karunia untuk menjadi orang-orang yang mulia karena diberikan kemampuan untuk menyampaikannya. Nah, sehingga di dalam perjuangan seseorang mengobarkan, menyampaikan, melestarikan, semua itu adalah li'ilahi kalimatillahi hiyal ulia, bahwa kita meluhurkan agamanya Allah yang sebenarnya agama Allah sendiri itu sudah luhur, sudah sempurna. Jadi adab ashar kita terhadap membawa dan menyampaikan agama itu ya sangat-sangat sudah mulia dan luar biasa. Begitu menjadi rahmat dan karunia apabila kita diberikan kemampuan untuk membawa dan menyampaikannya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.